Makanya kalau macet itu 20 juta, kalau perlu digesek 22 juta, Mas. Karena dia akan kan bunga dan denda akan terus gerogotin limit kamu. Siapa? Yang biasanya lu posting-posting di IG itu kan pacar lu. Bukan. Teman. Oh, teman. Berarti masih jomblo ya? Jomblo. Oh, jomblo. Usaha dengan kartu kredit, join Credit Card Revolution. Ya. Lu di mana posisi, Bro? Di Semarang. Di Semarang. Coba cerita, Bro. Nah, kondisinya nih. Kalau tadi aku lihat ceritanya tragis ini soalnya. Iya. Jadi saya itu kan pemborong ya, mandor ya. Mandor, oke. Iya. Bekerja di saya mengerjakan konstruksi bangunan dan di perusahaan itu ada supplier yang nyetok mobil, ya kan? Mobil. Jadi saya dikasih operasional dari perusahaan. Keras. Keras. 4 orang meninggal. Mati, oh, ya. Itu tuntutannya 250 kan? 250 juta. Iya. Oh, oke. Terus saya udah gimana ya, saya usahakan lah, saya kartu kredit saya mentokin, ya kan? Ya. Saya mentokin, terus saya pinjaman semua segitu banyak, karena akan ke jalur hukum. Waktu itu drivernya itu dia di rumah sakit. Ya. Tidak tercover asuransi itu ya, Bro? Ya, itu makanya itu katanya kesalahan itu di luar jam kerja. Oh, I see. Jadi saya memaksakan untuk overtime. Oke. Nah, dan ternyata malah pusing ya. Oke. Iya, karena saya kalau keluar deadline pun saya dapat penalti kan itu. Soalnya pas itu waktu hujan itu, wah, konstruksi tetap terganggu tokoh. Kalau saya ndak overtime kan, saya yang repot karena hujan itu nggak bisa ditahan. Terus setelah berjalan berapa minggu itu, tiba-tiba drivernya malah ngilang. Ya, di situ saya sudah mengajukan pinjaman dari kartu kredit CC kartu saya itu 1 bulan ya. Saya bisa screenshotkan pemakaian pulsa karena sudah berganti kartu Halo. 1 bulannya itu 1 juta lebih pokoknya pemakaian pulsanya. Dan perbankan pun menurut saya bagus. Tapi di saat itu juga saya dibawa polisi. Kasus apa itu, Bro? Itu kan anak buah saya kabur dan bosnya yang aku juga. Oh, berarti kamu jadi kambing hitam ya, penanggung jawab itu ya? Ya kan memang penanggung jawab saya. Saya penanggung jawab itu. Dan waduh, itu saya udah diselesaikan sama orang tua. Orang tua sudah habis banyak banget lah, harus ganti kerugian dari mobilnya. Bukan mobil, malah soalnya truk besar masalahnya. Jadi kan di atas 300, wah pokoknya melempang soalnya kan, terguling. Nanti mobil yang ditabrak juga pokoknya hancur. Terus saya ya leasing itu saya yang saya tanyakan itu, leasingnya kok bilangnya yang relaksasi itu yang terkena yang positif corona, itu benar enggak sebetulnya? Enggak, semua juga bisa. Kalau kamu jadi relaksasi itu bukan berarti nggak bayar, Bro. Relaksasi itu adalah menunda memperingat pembayaran, bukan tidak bayar. Ya, tapi kalau memang tidak mau, ya sudah, hajar aja. Nggak usah dibayar. Nah, dari situ nomor saya jangan terlalu baik jadi orang baik, Bro. Saran saya sudah buka lembaran baru lah. Pindah kota, lembaran baru, hidup baru, dilupakan lah lembaran yang lama itu. Nah, dari situ leasing semua, mulai dari angsuran mobil saya pribadi, dari
mau motor. Yang saya heran itu gini kok, pagi-pagi jam setengah 7 saya itu tiba-tiba ngobrol terus, kok ini bulan segini gitu loh. Ternyata oh begini tuh rasanya orang stres mungkin menurut saya. Oh. Saya betul nggak tahu kamu saya sadar, makan kamu apa, sudah saya nggak 2 tahu. tahun itu. Hah? Enggak, 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan yang lalu, iya. 2 bulan itu saya nggak tahu saya makan apa, mandi apa enggak. Tahu-tahu istri saya mana? Ternyata katanya saya stres. Oh. Nah, nggak sadar. Dan Masa nggak sadar? 2 bulan ini nggak sadar belas, Mas? Saya nggak tahu ya, makanya itu. Waduh, luar biasa ini. Nah. Terus yang mau ditanyakan kenapa? Nah, kok jangan stres lah, tenang aja bro. Ya makanya itu saya mau tanya. Nah, saya mau tahu terus sampai sekarang saya ingin benahi itu toh selalu ditolak. Loh ya apa checking saya. Loh ya pasti toh, Mas. Ini pasti bermasalah. Kalau jadi gini loh, kalau solusinya seperti Anda itu bukan mencari utang. Kalau kayak Anda nyari utang malah itu tambah jeru dalam. Nomor 1 juga bank juga gak ada yang mau ngasih. Karena kan Anda tidak punya kemampuan bayar sama sekali. Mana ada bank yang mau ngasih? Nggak ada. Iya, jadi solusinya kan saran saya mending macetin aja lah. Dihadepin aja debt collector. Tapi kan sayang juga kok. Aku mobil saya udah ngangsur udah berapa? Udah 25 kali. Apa yang disayangin gitu loh. Nggak perlu disayangin temen. Wong kenyataannya juga sudah hidupmu udah kayak begitu, ngapain di duniawinya sudah nggak perlu direlakan aja lah. Karena kalau kamu berusaha kamu tuh berusaha, wong ibaratnya udah nggak mampu ya, kamu memampukan, hancur semua lah. Hidupmu nggak tambah bener, malah tambah habis lah. Yes. Mobil masih di kamu apa? Udah disita bang? Sudah nggak ada, istri pun nggak ada. Loh ya sudah nggak ada, terus apa yang mau disayangin? Udah hilang semua mas. Udah ganti hidup baru aja lah, reborn. Nah, tapi mobil itu Hah? Mobil itu ternyata digadaikan sama orang tua buat nutup yang kemarin itu. Mobilnya posisinya masih utang? Kurang 10 kali. Aduh, mati kon. Itu bisa pidana loh, Mas. Masuk lagi loh itu. Nah, ya makanya kurang 10 kali kan sayang, udah setengah jam lebih dan mobil digadaikan ke saudara. Dan saudara sekarang menuntut suruh nebus ya kan. Menuntut nebus karena saudara dikejar-kejar leseng. Saya cuma mengembalikan nama baik saudara. Mobil digadaikan 50 juta kan. Ya mobil gini aja kan solusinya kan simpel kan, mobilnya dijual aja beres toh. Kemudian uangnya dibuat untuk bayar yang lain. Nggak ada suratnya, siapa yang mau kok? Loh ya kan dijual dengan kondisi kan begini loh. Leasingnya juga atau dikembalikan ke leasing gitu loh. Wis. Nah itu uang saudara gimana? Ya nanti lah uang saudara kan pelan-pelan di anu kan. Nah, sebenarnya nggak ada masalah, cuman ini kan kasusnya, kalau ini kasusnya ini pelik ini. Karena ini pidana, bos. Ini pidana. Kecuali mobil itu benar-benar pidana ya. Pidana, kecuali gini, pokoknya gini loh ya. Jangan sampai pihak leasing itu ketika tanya mobilnya di mana, jangan ngomong digadaikan. Saya amankan di rumah saudara saya, ada kok mobilnya. Nah itu. Nah kalau gitu nggak apa-apa. Cuma sekali ketemu itu saya baku hantam itu, saya benar-benar ngamuk, saya nggak kontrol itu. Saya ngamuk, benar-benar ngamuk itu waktu itu. Seingat saya memang mau tak pukul pakai kayu gitu. Dia bilangnya waktu relaksasi hanya yang terkena dampak corona. Waduh. Itu ya langsung saya marah, pemerintah bullshit, setan. Nah terus pertanyaan saya kok nih, kartu kredit saya biarin aja itu. Ya itu berarti saya sudah menunggaknya itu kan ada 2 kan, yang dari BCA sama Mandiri. Yang BCA itu memang mentap 4 bulan belum saya bayar sama sekali.
Terus yang lucu di Mandiri. Mandiri Iya. itu limit saya enggak banyak, 25 juta. Iya. Sekarang itu tagihan saya itu 18 juta. Padahal dulu seingat saya itu aku cuma pakai berapa ya, 12 atau 13 kayaknya. Oh iya jelas, bunga berbunga, grogotin. Makanya kalau macet itu 20 juta, kalau perlu digesek 22 juta, Mas. Karena dia akan kan bunga dan denda akan terus grogotin limit kamu. Nah, terus ini jika saya tutup kartu kredit, akun saya akan ditutup atau masih bisa digunakan? Ya sudah tutup lah, pasti. Dan nggak perlu Anda bayar kartu dari mana dong? Wong sekarang tidak ada penghasilan. Ya makanya saya ingin mengembalikan paling tidak saya untuk kartu kredit kan bisa digunakan. Loh, Ya, sebentar. Mengembalikan kartu kredit kan harus ada penghasilan. Lah penghasilannya dari mana? Kata kuncinya kan sekarang itu bukan cari utang, bukan nutup utang. Tugas Anda nomor 1 adalah mencari penghasilan. Yes. Tapi setidaknya kalau punya kartu kredit kan banyak keuntungannya kok, jujur. Loh, tapi kan kalau pada taraf Anda itu makan aja belum tahu kok. Iya, benar memang. Oh, pada posisi Anda udah nggak mikirin kartu kredit, yang penting mikirin punya penghasilan dulu, Mas. BI cekin nggak apa-apa, biarin gitu loh. Wong ini udah bermasalah kok masih cari nama, kan bingung saya gitu loh. Itu kan namanya kan artinya Anda itu istilahnya apa ya? Ya ini gengsinya tinggi. Anda itu orangnya gengsinya tinggi gitu loh. Walaupun kere tapi gengsinya tinggi. Nah, itu yang masalah. Dan Anda akan dihancurkan sama gengsi Anda. Saran saya ya fokus aja. Itu kan utang nggak dibayar nggak apa-apa, biarin aja gitu loh. Kemudian fokus cari penghasilan. Jangan tapi-tapi, Mas. Kan kalau tapi kan nggak ada selesainya. Ini kan masalah kamu kan muter aja nih ceritanya ini. Kalau BI checking pun kalau nggak ditutup kan nggak akan bagus sampai kapanpun. Nggak ada masalah, nggak usah urusan BI checking, yang penting hidup. Yes. Mantap. Udah nggak usah ngurusin BI checking, tenang aja bro. BI checking itu urusan gengsi. Kalau sekarang itu udah hidup lah. Kamu punya penghasilan, ya kan? Fokus cari penghasilan. Kalau penghasilanmu sudah bagus, kamu sudah kembali jaya lagi, bayarin utang itu gampang. Begitu nanti dibayar, BI checkingmu recover lagi, beres. Tapi yang penting kan nomor 1 kan prioritas utama kan cari penghasilan dulu. Wes itu yang diutamain, nggak usah mikirin utang. Nah, gak BI checking gak mate loh. Nah, itu loh. Ya, oke bro. Ya, makasih. Tenang aja bro. Wes pokoknya yang masalah, yang penting pesan saya satu Mas. Mobil kalau ditanya diamankan di saudara saya gitu loh. Kamu gadekan? Enggak, ada di saudara saya kok, kelihatan kok itu. Gitu loh. Jangan sampai bilang digadekan, karena itu akan pidana kalau digadekan. Bisa kena lagi berarti. Ya, itu penting itu. Itu penting, karena kalau enggak kamu bisa masuk penjara itu gara-gara itu. Kalau kalian ngomong digadekan, itu bisa masuk penjara. Kapok loh. Kapok loh. Makan beras kok, bukan nasi kok. Benar, beras ditaruh di piring itu kerinting-kerinting suaranya, beras itu. Kerinting-kerinting ya. Waduh. Oke. Ya udah wes, ini tak ke yang lain ya, Mas. Oke ya, Bro. Ya, makasih kok. Yes. Santai aja. Kasihan lah kayak gitu. Halo? Halo. Ya, Bro. Selamat malam, kok. Kamu di mana sekarang? Halo, kok. Iya. Kamu sekarang di mana? Oh, lagi di kerjaan, kok. Iya, kerjaan. Lokasinya di mana? Bro. Di Bekasi kok, Cibitung. Oh, Bekasi. Lu masih kerja? Kerja apa ini? Iya, masih lah kok. Jadi germo apa ini? Nganterin anak buah ini. Lu kerja bagian apa? Di pabrik kok, biasa kok. Buruh. Oh, pabrik apa ini? Pabrik baja kok. Oke, shift malam di daerah ya? Cibitung, Bekasi. Oh, oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini kok masalah cicilan nih kok. Oh iya, kenapa? Untuk pusing, ya? Kartu kredit. Ya. Ya, pusing-pusing nggak pusing lah kok. Jadi gini, ini kan saya... Berapa? Ini kan saya pakai untuk pengambilan barang tuh kok ya. Itu limit sampai mentok gitu kok. Oh, bagus.
Paling limit itu hampir tiap bulan itu hampir mentok. Oh iya. Kira-kira bayar nggak kok? Hah? Bayar nggak? Waduh, ada iklan lewat tadi. Cowok booking lewat. Banyak kok jam segini kok. Oh gitu ya. Sayang cowok. Coba Ya. kalau cewek itu boleh lah gitu lah. Janganlah. Dari yang aman lah kok. Bahaya apa? Nggak apa-apa. Nggak ada yang bahaya kok. Ya nggak gede sih limitnya kok. 2 kartu paling sekitar 100-an lah. Oke, tapi lancar nggak? Untuk bisnisnya lancar nggak? Kamu dibuat bisnis tuh Ya. lancar atau untuk bertahan hidup? Ya kadang lancar, kadang rada ngadat kok. Oh ya, ya udah. Bahaya apa? Menurutmu kalau bayanganmu bahaya seperti apa? Coba. Kalau Biasanya maksudnya seperti kayak denda-dendanya gitu kok. oh denda kan bisa diatur lah. Lo selama ini bayarnya gimana? Kamu ngerubah cicilan? Bayarnya sih alhamdulillah lancar kok. Lo iya lancar tuh bayarmu gimana? Pakai cicilan atau minimum payment atau dana talangan? Enggak, untuk pembayaran sih masih terus saya full payment terus Oke. dari penghasilan. Ah. Dari penghasilan. Tapi Jadi itu lu bayar barang kan saya gesek-gesek buat. gitu ya? Ya, iya. Oh, Jadi ya, ya. barang itu saya buat cicilan 0% terus gitu loh kok. Oh, oke. Barang apa? Gitu. Semuanya kok, Loh ya, kamu via online. beli barang apa, kemudian kamu jualnya apa gitu loh? Ya, seperti kayak peralatan elektronik kayak gitu. Oh, oke. Ya selama Tapi masih itu kan- lancar jalan ya nggak masalah sih. Karena kalau yang Tapi teman-teman itu- yang kayak Bang Detail begitu, kamu jual ke orang cash atau angsuran? Angsuran kok. Nah, angsurannya lancar nggak mereka? Ya, lancar kok. Ya ada yang lancar, ada yang inilah. Ya, coba dilihat lah. Karena kalau selama angsurannya lancar nggak masalah. Karena bisnis model kayak kamu itu, yang masalah itu kalau temenmu nunggak gitu loh. Oh, iya. Ya, itu. Karena paling berbahaya itu justru orang yang paling dekat. Baik itu teman atau saudara. Itu yang nunggaknya itu, yang potensi nunggak itu yang justru yang di situ toh. Ya, tapi kan Oh kalau iya, ada benarnya kok. Kalau kamu hitung masih bagus ya udah dijalankan lah. Berarti Oke, oke ya. kok ya. Oke Nggak lah, ada masalah ya. aman lah. Oke. Dibanding Terima yang kasih banyak kok ya. Yuk. Ya. Halo, Ko. Iya, gimana? Ini lagi tanya, isolasi Ko. mandiri kah? Surabaya, Ko. PDP tak kamu? Oh, enggak. Oh. Pasti dari pengangguran. Apa ODP? Waduh. Orang duit penghasilan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gue mau tanya, kalau misalnya aku tuh punya angsuran dah lama di home credit, tapi Iya. apa ya? Enggak aku bayar. Ya, bagus. Udah lama. Bagus. Terus kemudian kalau aku mau berniat untuk ngelunasi, itu Iya. kan home creditku kan via telepon selalu ke Jakarta. Ya. Nah, kalau misalnya aku mau lunasi, terus bukti pelunasannya itu yang buat tak tunjukin di BI Checking itu pakai via email apa gimana, Bu? Nah, jadi gini ya. Ini penting. Ini pertanyaan bagus. Buat teman-teman yang mau ngelunasin, ya. Berarti nomor 1, kamu kan nanti kan kontak ke Home Credit, tanya berapa, Angsuranku nego nggak berapa. lancar. Hah? Angsuranku nggak lancar. Udah, Loh ya enggak, udah kan stop. kalau mau ngelunasin, ya kan? 3 jutaan paling. Ya kalau mau ngelunasin, itu adalah kamu tanya, ya, ada Diva. Pak, habis ini kamu ya masuk sini. Ya, satu, gini. Kamu tanya, ya kan? Lu tanya ke dia, ya kan? Lu tanya ke dia, bayar berapa, ya kan? Bisa diskon berapa. Nah, sampai ketemu angka yang disetujuin oleh Anda berdua. Jadi kamu sanggup, dia juga sanggup. Ya, begitu sudah ditemui setujuin, minta surat persetujuan dulu. Jadi nanti Anda gitu. mengajukan, intinya kan Anda mengajukan keringanan, nanti dibalas namanya surat persetujuan. Nah, Ya. kalau sudah surat persetujuan itu keluar, baru dibayar. Yes, itu aman sudah. Oh, oke. Jadi nggak perlu tanda bukti lunas. Sebenarnya ketika ada keluar surat persetujuan
restrukturisasi ataupun diskon, kemudian Anda bayar dengan bukti bukti itu ya dia anu itu apa? Itu udah sah secara hukum. Wis aman. Oh, ngono. Iya, kok siap. Berarti bukti billingku sama permintaan enggak, pokoknya pengajuan dulu deh. Pengajuan dulu. Angkanya berapa untuk ngelunasin? Nah, kan nanti kan nego ketemu deal berapa, dia suruh bikin surat persetujuan. Oke. Persetujuan. Pokoknya suratnya itu kan utang ini akan dibayar dengan angka sekian. Ditransfer ke sekian itu loh. Nah, itu. Oh, ya. Yes, baru kamu bayar. Kalau nggak ada itu jangan dibayar. Kalau persetujuan cuma sekedar lisan jangan dibayar karena bahaya. Oh, ya. Tuh, oke. Yo. Thank you, Go. Ini udah. Halo Diva. Halo, apa kabar kok? Kita udah berapa ya? Terakhir ketemu 6 tahun yang lalu. Jadi kita nggak ketemu tuh 6 tahun. 6 tahun. Oh ya benar. Iya 6 tahun karena Cisburiku 6 tahun kan. Jadi Diva ini model dari foto di kafe itu kan dia, ya kan? Jadi ceritanya saya ketemu Diva ini mamanya almarhum mami ya. Ya ikut kelas ya kan, ya kita ketemu lah. Nah, apa yang mau ditanyain lu? Lu sekarang aktivitas lu ngapain aja lu? Jualan. Jualan ya online. Udah married belum lu? Hah? Udah married belum? Belum lah. Belum. Masih sama itu siapa itu? Masih sama siapa? Pacar lu itu kan? Siapa? Yang biasanya lu posting di IG itu kan pacar lu? Bukan. Teman. Oh, teman. Berarti masih jomblo ya? Jomblo. Oh, jomblo. Susah. Orang cantik itu susah cari pasangan karena skornya terlalu tinggi. Oh, begitu ya? Dia harus turunin skor. Harus turunin atau gimana? Speknya itu terlalu tinggi, Pak. Kan? Speknya terlalu tinggi, Pak. Ya kan? Udah. Terus apalagi pinter. Jadi Diva ini salah satu cewek yang cakep dan pinter tuh kan. Nah. Amin, doain. Itu kombinasi yang mematikan. Itu bikin cowok minder itu loh, Pak. Oh, gitu ya? Iya, karena kan banyak kalau yang cakep on banyak ya kan. Nah, itu sukanya itu hidung belang kan cakep on tuh kan banyak gitu kayak begitu kan. Cakep tapi on kan diajak ngomong kan ini cakep pinter kaya lagi kan. Wah, itu sudah kombinasi yang menantikan. Amin. Jadi lu minta naik limit. Jadi lu ceritanya lu minta naik limit. Udah berapa kali request limit nggak di-approve, kayaknya bayar nih. Nggak pernah telat. Nggak pernah telat. Kenapa? Bang apa? Bentar, bang apa dulu? BCA. Hah? BCA sekarang masih kecil sih, cuma maksudnya limit berapa? Mau naikin cuma capteo aja kagak ini. Kenapa ya? BCA itu memang begitulah. Lu mending mandiri aja lah. Lu mandiri aman lah. Lu 6 bulan sekali mandiri bisa naik limit bisa lah. Oke. Lu mandiri aja. Kalau BCA itu memang nggak bisa ditebak itu, ya kan? BCA itu kalau minta naik limit itu harus naruh duit dulu. Lu posisi di rekening ada duit, ya kan? Putarannya bagus. Nah itu pas lagi bagus-bagusnya, lu apply minta naik limit dikasih. Tapi juga nggak banyak. Paling naik. Nggak tentu juga. Iya naiknya paling cuma 5 juta, 10 juta. BCA itu naiknya icit gitu, nggak langsung lompat itu loh. Oke. Kalau yang konsisten naik itu Mandiri lah. Mandiri tuh konsisten naik lah. Kapan ini kelas lagi kok? Kelasnya online sekarang. Nunggu corona selesai lah. Oke. Lu masih di Moy atau udah pindah? Masih di Moy, cuma pindah tower aja. Oh, pindah tower aja ya. Aduh. Oke. Apa ya? Gimana Cisburi? Lancar, tapi lagi PSBB nih, lagi bangkrut kita. Kampret, nggak bisa buka kita. Semua lah. Semua. Omset biasa 5 juta, 6 juta, sekarang 600 aja udah syukur rame gitu kan. Iya. Inilah main di online yang ini dikirim-kirim makanannya. Iya, tapi ya begitulah. Lu jualan kentang goreng terus online juga terlalu memaksakan diri lah. Iya. Jadi gini, si Diva ini punya auctionmu apa? Terus lu follow dong memberku. In the auction, jadi untuk barang-barang yang mungkin mau
jual, bisa titip di Indo Auction. Akun Instagramnya apa? Indo Auction apa gimana tuh? Auction-nya aku ketik nih. Oke, ya lo ketik lah. Silakan di follow. Nah, Indo Auction ya kan. Nah, itu barangnya lumayan cakep-cakep tuh ya. Lumayan. Dan barang ori kan itu yang lu, kan barang ori lah, semua, kan? Ori. Dituntut kan ori. Oke, bye Div. Oke, bye guys, see you, thank you. Malam lo. Lu posisi di mana? Di kota apa? Di Palangkaraya kok. Palangkaraya, weh lumayan deh. Kangen soprotan ya. Soprotan tuh masih ada ya, soprotan itu ya. Oh ada kok, ada. Ibu kota nggak jadi kok, Palangkaraya. Ibu kota yang nggak jadi. Nggak jadi ya. Kalah aneh ya. Kok, ini gimana? Kan saya mau nanya nih kok. Iya. Saya ini kan posisinya ASN. Iya. Saya kan sekarang lagi bangun kos-kosan nih. Nah rencana saya ini mau desain. Ya karena pengaruh buku-buku Robert Kiyosaki kok. Iya. Nah, posisi saya kan sekarang ini kan lagi ada pinjaman nih. Iya. Termasuk untuk modal bangun kos-kosan kemarin. Nah, misalkan saya berhenti ASN, itu kira-kira ASN itu apa sih? Bentar. ASN itu apa sih? PNS kok. Oh, PNS. Oh, iya. Maklum, gue nggak pernah jadi PNS, gue nggak tahu. Misalkan saya berhenti itu kok, kira-kira untuk pembayaran kredit saya itu gimana kok? Apakah? Tapi saya ada niat tetap bayar kok gitu loh kok. Apakah bisa langsung diganti? Intinya gini loh, lu berhenti nggak masalah, yang penting lu bisa bayar kan? Siap. Yang masalah kan kalau berhenti kemudian nggak bisa bayar tuh jadi masalah gitu kan? Siap. Karena kemarin juga ada penghasilan lain nggak? Ya kos-kosan kok, itu makanya saya berani, nggak mungkin saya mau berhenti kalau nggak berani. Kosnya udah jadi belum? Untuk sementara sudah 90%. Yang kisi juga. Lanjut dulu lah ya. Coba dilihat dulu lah kosnya lah. Bisa nggak itu untuk mengcover gaji lu, penghasilan lu, coba deh. Kalau udah jalan baru keluar lah, jangan sekarang keluar lah, sayang lah. Iya. Nah ini kok, mumpung live bareng ada yang mau tanya. Ini kan saya kan di Bank BRI, ini kok ada pinjaman. Kira-kira kalau saya ngajukan CC, kartu kredit, kira-kira itu gimana kok ya? Apa langsung aja lah, hajar lah. Oh bisa ya kok, nggak dipersulit ya kok? Enggak. Cuman sekarang memang lagi nggak bagus ya untuk ngajukan ya. Oh siap. Sekarang lagi zamannya lagi nggak bagus. Kok untuk kelas di ini kok Banjarmasin Samarinda nggak ada ya kok kira-kira kalau habis corona ada rencana nggak? Sementara online. Aku ada kelas CCR Advance. Jadi kalau yang sudah punya kartu, kemudian mau ngatur gimana caranya untuk ada istilah-istilah namanya CODT, talangan. Bulan depan Anda melakukan relaksasi ya kan. Jadi contoh bulan depan lu cuma bisa bayar 0,25%, kemudian lu tuh udah bayar. Nah, itu ada kelas online. Itu hari Sabtu. Jadi hari Sabtu saya ada kelas online CCR Advance. Kalau buat teman-teman mau bergabung bisa bergabung di situ. Oke? Siap. Cuman kalau untuk apply kartu enggak deh, belum. Belum ya kok ya? Ya. Siap. Makasih kok. Ya, kenapa bro? Berapa pinjol lu bro? 10. Oh bagus lah. Nggak bisa bayar? Sudah macet kok. Atau masih lancar? Sudah 7 hari kok nggak bayar. Oke. Ya tinggal disiapin aja. Berarti dia akan nge-SMS-in kontak yang ada di phonebookmu. Selain itu apa kok? Ya sebenarnya yang paling serem itu sih gitu loh, ditagih kan. Tapi yang paling serem kan itu. Jadi caranya kalau buat teman-teman yang pinjol yang udah terlanjur bayar, karena beda. Strateginya itu mau macet sama udah macet itu beda. Kalau mau macet itu ada cara lain. Tapi kalau sudah macet kayak begini, ya mau nggak mau ya caranya ya tinggal kamu broadcast aja teman-teman. Ya kan kamu coba broadcast aja di kontakmu yang ada di phonebook.
bilang aja mohon maaf, saya lagi nggak bayar pinjol, pakai kata-kata yang bagus lah, ya kan, lebih elegan lah, ya kan. Mohon maaf, saya tidak mampu bayar pinjol dikarenakan memang penghasilannya hilang karena corona ini, gitu kan. Jadi kalau ada yang nagih-nagih ataupun ada yang tolong diabaikan, udah gitu aja, bro. Kalau sistem baik kemarin ditawarin sih model cicilan sih kok. Itu intinya kan penghasilan. Kata kuncinya kan di penghasilan. Nah, penghasilanmu ada enggak gitu loh. Kalau kamu cuma sekedar utang, bayar utang, tambah utang, kan dilihat yang penting kan penghasilannya dulu, bro. Solusi dari pinjol itu cuma satu, penghasilan. Lah kalau nggak ada penghasilan, kamu muter-muter pusing. Bunganya berapa pinjol? Ayo, pusing. Tinggi sih. Tinggi. Ya. Tapi katanya bayar pokoknya aja sih, dia bilang gitu. Ada nggak duitnya? Kalau itu model dicicil katanya gitu. Jadi misalnya kok misalnya kamu ada nggak duit buat nyicil? Hah? 500 disuruh bayar 500 itu bunganya berhenti katanya seperti itu. Katanya, ya kan? Nah, apakah kalau itu terjadi beneran Anda sanggup? Kan kali 10 tuh. Pinjolmu kan 10. Iya. Ya, jangan dilihat satu, lihatnya 10-10, bro. Ya sih, yang gede satu sih kok, yang lainnya kecil sih kok. Nah, iya udah. Nah sekarang kamu penghasilannya apa? Dari penghasilan dari mana? Usaha sih, bukan usaha sih, kerja sendiri sih kok. Kerja sendiri sama kerja sama orang. Cuma kerja sendirinya agak berhenti. Kerja sama orang aja kok. Artinya sekarang ini kan penghasilannya yang bermasalah toh. Nah, dan kamu 10 itu kan belepet-belepet karu-karuan. Mending wis cut loss aja lah. Saran saya kalau pinjol nggak usah dibayar lah. Cuma SMS aja ya kok. Iya, SMS aja. Iya, paling nyebar. Paling yang ditakutkan orang itu kan nyebar data. Semuanya dari semua kontak atau? Iya, semua kontak. Jadi sebelum disebar kamu sebar diri dulu. Kontakku udah 1000 ya kok. Loh iya, itu ya tinggal disebar, bro. Tolong diabaikan gitu aja deh. Yes. Kalau ada apa-apa tolong diabaikan. Ya mau nggak mau. Oke. Oke, makasih ya kok. Oke. Halo. Lagi di mana ini? Nah. Di rumah kok. Mau nanya kalau misalnya CC-nya macet, kan saya mau lunasin kok. Ada 11 CC. Ya. Udah ada 3 tahun lebih. Itu bisa dapat diskon sampai 70% nggak kok? Bisa, minta aja. Kalau udah 3 tahun mah minta aja lah. Terus pernah ditawarin sama LBH sama lembaga hukum katanya bisa pemutihan, bener nggak itu? Apa bohongan? Loh kalau sudah dibayar ya pasti diputihkan toh, bro. Kalau belum dibayar ya tidak diputihkan. Lah kamu ditawarin LBH itu fee-nya berapa? 10%. 10%. Dari total utang berapa? Hampir 200-an. Oh, berarti 20 juta kan? Oh, lumayan tuh. Ya, enggak. Maksudnya dia bilang gini, nggak usah bayar, pemutihan aja gitu. Nah, itu kan... Karena udah lewat 3 tahun. Kalau itu ya nipu lah. Nggak ada ceritanya begitu. Ya, itu kan nipu tuh. Bukan pemutihan. Nggak dibayar ya nggak dibayar, bos. Nah, ini kan berarti mendingan sendiri aja kok ya. Kita pelunasan sendiri kan 70%. Lebih baik kamu ikut kelas di BDJKK, itu cuma bayar 988.000. Di situ itu sebenarnya ilmunya sudah sama seperti yang kayak oknum itu. Ya kan, daripada kamu bayar 10%, ya dia itu kan nyari duitnya di situ ya. Jadi dia itu masalahnya adalah penyedia jasa kayak begitu itu adalah mencari kesempatan di dalam kesempitan loh. Itu yang aku kurang serk ya. Dia menjanjikan, memutihkan apa segala itu kan bukan bahasa. Kenyataannya kan nggak seperti itu. Kenyataannya kan kamu suruh macetin gitu kan. Nanti kalau udah macet nego. Karena kan posisi sudah macet kan pasti nego. Nah kalau belum ada negosiasi, belum ada pembayaran, nggak mungkin ada diputihkan. Memang BI checking itu putih gitu loh. Nggak ada BI checking di print di kertas hitam, nggak ada. Ya mau kolek 5, mau kolek berapapun, mau macetnya puluhan miliar, tetap di printnya di kotak putih, ya diputihkan ya. Memang putih itu BI checkingnya. Ya. Tapi di bank tetap bermasalah. Ya tetap bermasalah kan. Di bank itu baru selesai ketika dibayar, baik itu dengan diskon ataupun tanpa diskon. Baru itu namanya pemutihan.
Nah kalau nggak dibayar kemudian dia menjanjikan pemutihan, kan ya namanya kan kamu ditipu gitu loh. Nah parahnya kalau kamu mau lagi ya itu bodohmu itu. Enggak. Nah, ya Cepat jangan. ditawarin, Bang. Ya. Ya, oke ya bro. Iya, oke. Terima kasih kok. Gimana bro? Kamu posisi Ya, di mana? gini kok. Posisi di mana? Saya posisi di Medan. Medan, oke. Gimana? Ya. Gini kok, ini saya mau coba dikit, tapi konteksnya bukan hutang nih kok. Ya. Apresiasi kartu kredit. Nah, Ya. jadi saya itu sudah beberapa kali nih dihubungi oleh Bank Mandiri mendapatkan apresiasi kartu kredit karena perputaran transaksinya bagus. Oke. Nah, namun tidak pernah di CC gitu, tidak pernah mendapatkan hasilnya kartu kredit gitu. Oh, nah, berarti itu kan saya juga kamu tuh di PHP. Di PHP tuh, di PHP. Ya, bagus. Sekali oke lah. Belum ada rasa kecewa lah gitu kan. Oh, 2-3 kali kecewa lah terakhirnya. Ya. Nah, sampai sekarang ini saya belum tahu nih jawabannya kenapa sampai di PHP ini. Oh. Nah, nah, terus nih saya mau nanya nih sama aku, siapa tahu kan punya trik gitu nih. Bagaimana caranya kita atau saya lah gitu ya biar bisa mendapatkan kartu kredit di CC gitu. Ya, kamu pekerjaannya apa? Karyawan. Gaji berapa? Hah? Gaji 4 juta. Ya ketika apply jangan ngomong 4 juta bro. Slip gajinya diganti lah. 8 juta, 9 juta, 10 juta gitu loh. Tapi gini kok, di rekening saya ini sebenarnya yang perputaran besarnya itu bukan hanya keperluan pribadi saya, tapi di situ juga ada keperluan perusahaan. Nah, gitu. Tapi tidak saya sampaikan ke Bank Mandiri bahwa itu transaksi saya sepenuhnya, tidak saya sampaikan seperti itu. Jadi gini loh, sebentar ya. Jadi ini ya. Nomor satu ya. Apresiasi itu cuman bahasa marketing ya. Intinya marketing itu kalau terima nomor telepon, ditelepon ngomongnya pasti begitu, apresiasi lah, ini sebuah penghormatan lah, ini karena Anda prioritas apa segala lah. Bahkan dia mungkin punya nomor teleponnya warian nongkrong pinggir jalan pun ya tetap diomong apresiasi, namanya juga marketing gitu loh. Jadi jangan terlalu berharap, itu bahasa marketing gitu loh. Yang pada akhirnya memutuskan itu bukan marketing tapi analis gitu loh. Jadi jangan merasa ter-PHP kan. Ini bukan masalah PHP tapi beda ekspektasi gitu loh. Kamu sudah ketika ngomong apresiasi, wah ini kita kan udah kayak nasabah nih, kita kayak diangkat-angkatin gitu kan. Nah, kemudian ketika kemudian tidak menjadi, artinya ada syarat yang belum terpenuhi di situ. Nah, syaratnya apa? Mungkin banyak kasus ya kan, makanya kan kalau kelas CCR itu kan 6 jam ya kan, banyak kasus ya. Nah, jadi bisa jadi ketidaksinkronan data antara status dengan rekening itu juga bisa loh. Lu ngomongnya karyawan, tapi rekening lu putarannya ratusan juta, itu juga jadi masalah gitu loh. Bisa jadi telepon yang tidak diangkat atau jawaban yang tidak sinkron, itu banyak kasus. Nah itu harus dibedah kasus, harus diteliti lebih lain satu persatu sih itu loh. Nah, cuman bisa jadi udah ditelepon nggak? Ketika kemarin apply pengajuan udah ditelepon nggak? Pengajuan sudah pernah ditelepon kok. Tapi analisnya telepon. Saya sih kurang tahu analisisnya atau apa, cuman ya dari Bank Mandiri gitu. Telepon kamu apa telepon kantor? Telepon saya langsung mereka, Bank Mandirinya. Oh, berarti pas di kantor. Masalahnya pas di kantor itu. Apa yang kamu tulis sama yang orang kantor jawab itu pasti nggak sama. Wis itu pasti itu udah. Nah itu orang kantor harus kamu kondisikan dulu, baru bisa jalan. Jadi kalau misalnya mengenai slip gaji nih, aktual 4 juta gitu ya, di slip kita buat 8 juta nih. Nah itu tim analis mau nggak itu ngecek sampai ke rekening kita gitu kok, yang apa gaji kita tadi itu? Enggak lah.
Oh, nggak sampai ke situ mereka ya? Iya. Oke ya. Oke. Siap, makasih. Posisi di kota mana? Malang. Walah, tonggo dewe ternyata. Ini kabarnya, Cok. Api ae. PSBB loh, Bro. PSBB loh ini. Kayak sama metu ya. Iya, podo sambat bareng. Podo sambat bareng. Sambat bareng ya? Oh, aduh. Iya. Omamu di berarti omamu? Sengkaling. Wah, Sengkaling. Sengkaling itu loh, daerah COVID loh. Sengkaling iki kan kalau sih positif toh? Dulu ya. Dulu. Udah sembuh atau udah mati? Udah mati. Oh, mati ya? Wah. Ya. Sengkaling ya. Katanya ya. Ya, Pak, ada yang mau ditanyakan? Ada. Ini kan sisi usaha kan mati total nih. Usahamu apa? Di Malang kan rental trail. Wah, yo goodbye bos, wassalam bro. Ya iya. Nah, sisi ini income kan nggak ada. Iya. Nah itu baru mau macet sih. Oh, ya dimacetkan loh. Gimana? Sisa limit masih ada? Sisa limit nggak ada, udah dihabiskan. Oh ya sudah, bagus lah, guys. Talangan di itu terus di Indra. Oh, di Indra ya. Ya wes lah. Iya. Tinggal kapan mau macet? Kapan mau macet? Nah, iya makanya. Itu bagusnya gimana? Talangan, mimpi atau dimacetin? Terus macetin aja lah. Daripada kamu bayar talangan kalau BDJKK ngono lho, wis enak gak galau. Wis, masuk grup kanan lho wis. Ben gak galau lah. Oh. Kamu mau tahan terus mau sampai kapan? Ini belum tentu loh, dodolan. Memang nanti ketika COVID sudah selesai, bisnismu akan meledak. Karena kan kayak hiburan kan, cater itu kayak hiburan ya. Itu kan orang itu udah ngempet. Tapi kan mau sampai kapan? Wong ini baru kita ini yang di Malangi baru setas mau PSBB loh, Bro. Iya. Hah? Belum PSBB, mau PSBB loh. Wah, nggak bisa kemana-mana lah. Iya. Cut loss aja lah. Aset di anu. Tapi macetin berarti di anu. Nggak usah dibayar sama sekali udah. Loh iya. Loh, kalau macetnya nggak usah dibayar. Kalau dibayar namanya 3 bulan. Ini kok ya aneh ngomong. Oke ya. Yes.